Oke, teman-teman, kembali lagi di Ngobrol ala-ala. Oke, kali ini kita berjumpa lagi duduk bersama untuk membuat konten setelah sekian lama menunggu, asik. Intinya kita baru ketemu lagi hari ini dan kita mau membahas sesuatu yang viral dan kebetulan baru kejadian beberapa hari ini, yaitu tentang apa? Postingan dari Manji. Ya, dari Manji. Ya, ada apa dengan Anji ya kan? Kita akan bahas konten opini yang dibuat di salah satu postingannya dia. Ya, di Instagram ya. Ya, awalnya Instagram. Tentang sebuah foto yang menurut kita fotonya sangat bagus. Ya, foto yang sangat powerful, foto yang sangat kuat, penuh message. Foto ini tentang jenazah COVID yang dibungkus dengan plastik sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Protokol apa ya? Protokol COVID lah. Iya, protokol COVID intinya. Ya, oke, kita akan membahas poin pertama. Jadi Anji ini memberikan dua poin dan ada penutupnya. Kita akan bahas satu-satu. Kurang lebih ada 3 poin dari kita. Kita coba bedah ya. Ya, kita coba bedah. Yang pertama, bacain Prim. Opini yang pertama tuh menurut dia kan ada beberapa kejanggalan nih. Yang pertama, tiba-tiba secara berbarengan foto ini diunggah oleh banyak akun yang berfollower besar dengan caption seragam gitu. Jadi pakai baju TK gitu, SD. Ya nggak gitu. Oh, nggak gitu dong. Oke, sebagai lanjut. orang yang familiar dengan dunia digital, buat saya ini sangat tertata. Jadi menurut Manji ini ada pergerakan yang masif gitu. Iya, the masif. Seperti ada key opinion leader tuh apa? Lalu banyak akun berpengaruh menyebarkannya, polanya mirip dan menurut dia tuh harusnya para buzzer dan juga influencer tuh ngerti dengan pola ini gitu. Ya, entah apa yang dimaksud Manji, tapi di akhir Manji bilang menakuti apa ini? Oh, COVID tidak semengerikan itu. Mungkin maksudnya dari foto ini agak terkesan mengerikan gitu ya. Ya, kesan. Mungkin menurut dia gitu. Oke, kita akan coba bahas. Faktanya adalah foto ini diambil oleh seorang fotografer dari Indonesia, anak bangsa yang bernama Joshua Irwandi dan akan dipublish di Nat Geo, di majalah Nat Geo tentang isu di bulan Agustus 2020. Itu fakta pertama. Dan menurut kita, kenapa banyak akun besar yang nge-retweet atau nge-repost ya postingan dari foto ini? Dari foto ini, menurut kita ya karena ini dibuat oleh anak bangsa. Ya, kita sebagai salah satunya membanggakan juga kan. Ya, kita mengapresiasi kan. Ya, ini bisa dibilang prestasi lah. Kita sebagai anak bangsa juga bangga akhirnya dengan penuh kebanggaan gitu kan meretweet dan merepost. Dan itu hal yang wajar karena euforia kebanggaan dari kita juga pengen ikutan gitu bahwa ini hasil anak bangsa loh gitu kan. Itu yang pertama menurut kita. Lalu yang kedua, banyak media besar yang mengambil engagement dari foto ini sosial gitu ya, dari kasarnya panjat sosial. Dari sesuatu yang viral. Ya, sesuatu yang viral dan itu sah-sah aja untuk mencari traffic ya kan. Traffic view atau mungkin ya pokoknya ibaratnya media ini turut serta hadir dalam pembahasan yang viral, betul nggak? Mengikuti tren yang lagi ramai di masyarakat. Ya, termasuk kita juga bikin konten untuk mengikuti tren kan, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada salah jika media ingin mengambil kesempatan agar mendapatkan traffic. Ya. Yang ketiga ini sebenarnya bukan maksud dari Anji ya, ini keluar dari opininya Manji. Topik opininya dia. Ya, cuman ada yang dibilang apakah ini pemerintah turut serta dalam menyebarkan ketakutan ini? Ya kan? Ada yang berpendapat gitu, ada yang komentar ya lebih tepatnya. Ada yang beropini gitulah. Dan menurut kita bagaimana jika misalkan memang ini dibuat oleh pemerintah, misalkan ya, kita ambil positifnya aja. Kita nangkep pesannya itu ya buat waspada aja gitu selama pandemi ini loh, ada korban COVID dan kalau misalkan ada yang meninggal, penanganannya itu seperti itu. Maaf guys, lagi hujan jadi salah fokus. Hujan. Ada jemuran? Nggak ada sih. Ya udah, lanjut. Kurang lebih itu. Jadi pun kalau dibuat pemerintah ya kita ambil positifnya aja biar kita lebih waspada, hati-hati. Ya intinya
kita ambil positifnya dari entah ini pembuatan pemerintah atau bukan, karena banyak isu yang terjadi di masyarakat ya, dan juga meresahkan kan. Jadi membuat kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat ini menurun gara-gara isu-isu entah dibilang ada atau enggak COVID seperti apa gitu kan. Ya nggak ada salahnya untuk ini diperkuat entah oleh media atau pemerintah ya. Intinya kita ambil pesan ini sebagai kewaspadaan kita. Individu masing-masing ngambilnya ya buat waspada aja dan buat lebih berhati-hati. Ya betul. Intinya itu, kalau memang saran dari kita sih, kalau memang kalian tidak kuat dengan berita yang ada di media, ada baiknya kalian memfilter diri sendiri. Ya. Jadi membatasi konsumsi kalian melihat media gitu. Informasi yang menurut kalian takut gitu ya, membuat diri kita takut. Intinya itu. Lalu kita lanjut ke poin kedua dari Manji. Apa, Prim? Bacain lagi. Poin keduanya itu dalam kasus kematian yang katanya korban COVID, keluarga saja tidak boleh menemui. Ini seorang fotografer malah boleh. Kalau kamu merasa ini tidak aneh, artinya mungkin saya yang aneh. Jadi menurut Manji, kenapa bisa fotografer tuh ngelihat gitu kan? Ngelihat ya, mendekati lah gitu ya, kan. Mendekati di mana keluarga itu sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Itu yang dipertanyakan. Karena semua jika meninggal pun diurus oleh rumah sakit ya. Ya, semua sesuai protokol COVID ya. Jadi intinya gini, poin Manji ini bagus dan kita pun jadi bertanya-tanya ya. Jadi kok bisa gitu? Seperti apa? Kita tidak bisa menjawabnya. Kita juga tidak bisa menerka-nerka. Ini hanya yang bisa menjawab nih yang berkapasitas ya. Maksudnya kenapa diperbolehkan segala macam. Cuman kan sebenarnya kalau dari si fotografernya udah mengantongi izin. Ya betul. Ini dari PFI ya, dari Warta Fotografer Indonesia. Udah mengantongi izin dari rumah sakit, terus mengikuti kode etik jurnalistik juga. Ya, terus protokol kesehatan juga. Tetap dijalankan selama pengambilan gambar. Ya mungkin ini diambil dari jarak jauh pakai kamera yang udah canggih gitu kan, tapi tetap aja kok bisa gitu, sedangkan keluarga tidak bisa. Kenapa diperbolehkan? Tapi ada komen di Twitter yang bilang bahwa jurnalis itu sama kayak tenaga kesehatan, jadi dia termasuk garda depan karena dokumentasi. Karena untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, kebenaran yang terjadi di lapangan. Iya, seperti apa. Nah, tapi kita tetap nggak bisa jawab ya, karena ini harus dijawab oleh yang bersangkutan, maksudnya yang mengatur regulasi ini gimana gitu kan. Ya intinya itu poin kedua dari Manji. Ya ada benernya, ada pertanyaan dari kita juga. Ya semoga segera dijawab. Supaya semuanya itu jelas, jadinya. Itu jelas, betul. Tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena juga takutnya nanti ada keluarga yang berpikiran, kok saya nggak bisa ketemu, akhirnya maksa gitu kan. Sedangkan fotografer saja boleh gitu kan. Ya takutnya ada keresahan seperti itu. Karena kasusnya juga ada kan, kemarin beberapa kali ada penjemputan paksa bilang ya entah tidak mengakui COVID segala macam, pokoknya ya kita khawatir akan ada seperti itu lagi gara-gara foto ini gitu ya. Ya semoga bisa dijawab oleh yang bersangkutan, maksudnya yang membuat regulasi, sehingga tidak menyebabkan keresahan. Oke, lanjut. Setelah 2 poin yang diberikan Manji, akhirnya Manji menjelaskan lagi. Kata Manji apa tuh, Brim? Yang mana nih? Bacaannya. Oh, yang di bawah. Yang di bawahnya. Nah, ini ada yang disoroti juga nih. Jadi Manji itu bilang COVID ini disingkat, ya. Iya, saya percaya COVID itu ada CVD. Iya. Tapi saya tidak percaya bahwa COVID itu semengerikan itu. Iya, oke. Jadi gini. Manji menyingkat COVID itu menjadi CVD. Sedangkan ada yang komen lagi. Ya, bahwa CVD itu kenapa harus ditulis CVD? Ya, dan Manji balasnya malas ya. Ya, balas dia katanya malas aja, dan ternyata CVD itu adalah cardiovascular disease. Sebenarnya kan tujuannya Manji kan emang lagi membahas COVID-19. Kita tahu itu COVID ya. COVID-19. Tapi ternyata jangan disingkat karena ada yang menanggapi bahwa itu tuh bukan, yang disebut itu bukan COVID, melainkan cardiovascular disease. Ya, kalian bisa langsung ketik di Google CVD dan keluarnya memang cardiovascular disease. Nah, itu penyakit jantung gitu. Ya, itu mungkin Manji bisa belajar dari itu, dan kita semua bisa belajar bahwa CVD dan COVID itu beda. Tapi kita tahu bahwa Manji ini maksudnya ke COVID-19. Maksud pembahasannya. Oke, itu sedikit. Lalu Manji bilang, Manji itu percaya ada COVID, tapi tidak semengerikan itu. Ini juga kata-katanya bisa sangat dijadikan senjata, dipelintir ya. Untuk menyerang balik. Jadi gini, kita tahu lah ada konspirasi yang bilang
nggak percaya ada COVID, seandainya banyak mereka isu, ya? Banyak isu, ada yang percaya tapi tidak berbahaya. Ya, jadi kalimat tidak semengerikan itu bisa dipelintir ya, bisa disalahartikan juga sama banyak orang gitu. Terutama yang bau-bau konspirasi ini. Jadi dampak dari itu bisa seolah-olah Anji ini berarti Anji ini menganggap COVID itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Ya, gara-gara kata tidak semengerikan itu. Padahal maksudnya itu yang kita tangkap ya, iya. Bahaya dan tetapi kita waspada gitu. Iya, jangan jadi takut kan, gitu kan. Iya, jangan sampai takut. Jangan takut gara-gara ini jadinya imunitas menurun. Karena takut mempengaruhi imunitas dan ya karena imunitas turun bisa sakit. Iya. Padahal di klarifikasinya Anji itu udah sangat berkontribusi untuk melawan COVID ya. Banyak sih, banyak mulai banget dari sumbang-sumbangan, ya, habis itu dia ada ikut konser amal juga. Iya, betul lah. Intinya itu sih. Jadi Manji bukan nggak percaya ini bahaya, tapi Manji ini bahaya, cuman kata-kata semengerikan itu yang dibuat mainan. Mungkin kita kalau mau menyampaikan, kita jujur kita juga bisa bilang bahwa media mungkin menakut-nakuti atau apa. Tapi lebih baik kita bicara COVID itu ada dan berbahaya. Kalau memang kita tidak kuat melihat media, lebih baik dibatasi konsumsinya. Konsumsinya dikurangi. Mungkin lebih baik seperti itu perkataannya. Ya. Itu yang kedua tentang tidak semengerikan itu. Terus juga Mas Anji ini sudah menghapus postingannya ya, karena diminta oleh PFI tadi ya. Ada beberapa tuntutan ya. Ada beberapa tuntutan. Karena menurut PFI itu si Manji ini mendiskreditkan karya dari siapa? Joshua Suardi. Ya, seolah-olah Manji ini menyerang karyanya, padahal lagi-lagi tidak. Dan kita setuju bahwa Manji ini yang pertama tujuannya emang buat ini komentari penyebaran yang bukan karya. Ya, dan yang kedua itu buat mengomentari protokol kesehatan. Maksudnya kok bisa keluarga tidak bisa menemui tapi fotografer bisa. Ya, bukan karyanya lagi-lagi. Lanjut setelah itu dengan di postingan Lambe Turah yang viral, ada yang menantang Manji. Ya kan? Tantangan itu disuruh datang ke Wisma Atlet atau kalau menurut Manji COVID itu tidak semengerikan itu, kenapa nggak datang aja gitu ke Wisma Atlet dan nggak usah pakai masker, terus bisa berinteraksi langsung. Nah, kita nggak tahu nih apa yang dialami Anji. Apakah Anji tidak melihat kata-kata tidak memakai masker itu atau seperti apa? Yang jelas Anji menerima tantangan itu. Dia bilang oke, kalau memang bisa kesana dan mendokumentasikan, dia siap gitu kan. Cuma tidak mengomentari tidak ada maskernya ini. Kita juga nggak tahu, karena yang kita tahu Manji selalu mengikuti protokol kesehatan. Nah itu. Terus juga ada tweet Manji yang bilang bahwa jangan olahraga menggunakan masker. Ya, itu juga ramai. Itu disalahartikan ya. Jadi seolah-olah berarti kalau kita olahraga di luar nggak usah pakai masker, jadi protokol kesehatan nggak diikutin dong. Padahal maksud tujuannya itu ya kalau lo olahraga, gimana sih? Ya intinya kalau lo olahraga pakai masker nggak apa-apa. Pakai masker nggak apa-apa asal tahu limitasinya. Soalnya kan kita nggak olahraga nggak pakai masker aja bisa ngos-ngosan gitu kan, gimana lagi kita pakai masker. Dan ada kasus beberapa yang meninggal. Bahkan ya kan tahu ya karena masker atau bukan, tapi yang jelas jadi ada limitnya. Kalau ada infografis tuh ngasih kalau kalian masih pas olahraga pakai masker nih, kalian masih bisa siul atau ngomong atau nyanyi, berarti itu kalian masih oke. Ya at least kalian bisa ngomong lah. Kalau kalian sudah tidak bisa melakukan itu, stop olahraga. Ya mungkin yang biasanya tadinya 5 kilo lari jadi 2,5 kilo atau 2 kilo itu cukup lah ya. Nggak nyampe. Iya, apalagi yang nggak pernah olahraga di luar. Mending olahraganya ya kalau bisa di rumah diakalin ya. Gitu. Diakalin ngapain kayak loncat-loncat kayak apa ngapain ya. Intinya itu ya, ada saran yang lebih baik daripada jangan olahraga nggak pakai masker, lebih baik disarankan olahraga aja di rumah. Ya, kalaupun mau ke luar rumah pakai masker tapi tahu limitasi. Ya, limitasi tadi. Ada batasan. Ya, intinya itu semoga kita tidak menyerang Anjinya, kita berargumen dengan apa yang statement yang disampaikan oleh Anji ya. Dan Anji sudah memberikan klarifikasi. Dia juga udah minta maaf ya. Kalau emang ada salah kata, ada seolah-olah mendiskreditkan karya, dia juga sudah minta maaf. Tapi yang jelas Anji masih bertanya tentang protokol kesehatan, dan kita pun bertanya demikian. Kenapa diizinkan? Mungkin nanti ada jawaban dari pemerintah atau apa ya. Ya, itu aja yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, intinya untuk kita netizen jangan langsung nyerang orang ya, itu nggak bagus ya. Kalau bisa dilihat
dilihat dulu gitu dari dua sisi. Dari latar belakangnya dia siapa, apakah memang dia ini tidak percaya gitu kan, apakah informasi yang diberikan itu sesuai fakta atau tidak. Iya, jadi jangan menyerang orangnya ya, tetap kita harus objektif. Argumennya ya, objektif. Berusaha untuk objektif melihat situasi. Ya, itu aja dari kita. Tetap jaga kesehatan ya, mengikuti protokol yang ada ya gimana ya nggak ada salahnya lah pakai masker keluar terus bersih gitu, walaupun kalian nggak percaya atau gimana, itu hak kalian ya. Kalau kita sih percaya dan berbahaya, tapi nggak ada ruginya pakai masker dan bersih gitu ya. Bersih aja gitu, intinya itu. Terima kasih kami, jangan langsung dong, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel kita, share juga kalau emang bermanfaat. Ya, itu aja dari kita. Terima kasih kami untuk kalian. Mantap.